Halo, saya Riko Utama dari Kelompok 10 akan mempresentasikan otonomi daerah. Latar belakang, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1998 muncul sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Adapun tujuan dari otonomi daerah: 1. Mengetahui pengertian otonomi daerah dan mengetahui prinsip otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara bahasa etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau undang-undang. Sehingga dapat kita artikan secara harfiah bahwa otonomi daerah adalah suatu hak wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Adapun prinsip otonomi daerah, otonomi tidak terbatas. Prinsip yang diterapkan pada otonomi tidak terbatas ini adalah memberikan wewenang terhadap sebuah daerah untuk melakukan pengurusan dan pengaturan dalam pemerintahan yang mencakup seluruh bidang. Yang kedua, otonomi nyata. Prinsip yang diterapkan pada otonomi nyata ini adalah memberikan wewenang terhadap sebuah daerah didasari oleh kewajiban tugas yang sudah ditemukan. Adapun otonomi tanggung jawab. Prinsip yang diterapkan pada otonomi tanggung jawab ini adalah memberikan wewenang terhadap suatu daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiqul A'la dengan NIM 310121036448. Dasar hukumnya: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah. Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah. 4. Ketetapan MPR RI Nomor 14 MPR 2000 yaitu tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 5. Ketetapan MPR RI Nomor 15 per MPR 1998 yaitu tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil, dan keseimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1-7, pasal 18 ayat A1 pasal 18A ayat 1-2, pasal 18B ayat 1-2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Kurniawan, NIM 310121023640. Asas otonomi daerah. 1. Tugas pembantuan. Pada ketentuan asas pembantuan ini berdasarkan dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang tingkatannya lebih rendah. 2. Dekonsentrasi. Pada ketentuan asas dekonsentrasi ini adalah memberikan wewenang dari pemerintahan pusat kepada bawahan mereka yang berada di pemerintahan daerah. 3. Desentralisasi. Pada ketentuan asas desentralisasi ini merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam mengurus urusan-urusannya sendiri. Tujuan otonomi daerah: 1. Memberikan pelayanan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi pada masyarakat. 3. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 4. Memberikan pembagian yang rata terhadap wilayah atau daerah di Indonesia. 5. Memelihara hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 6. Meningkatkan peranan masyarakat kepada negara Indonesia. Kesimpulan dari otonomi daerah: berbagai definisi tentang otonomi daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar-pakar dan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran otonomi daerah: yang pertama, merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi di tingkat provinsi dan sejalan dengan strategi desentralisasi secara bertahap. 2. Menyusun sebuah rencana implementasi desentralisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut penjaminan kesinambungan pelayanan pada masyarakat,
perlakuan perimbangan antara daerah-daerah dan menjamin kebijakan fiskal yang berkelanjutan.